Roger babak belur. Selamat mendengarkan. Saat ini, Tengku Mahmud tampak sedang menimbang-nimbang beberapa butir kulit kerang di telapak tangannya. Sejak tadi telinganya yang tajam mendengar beberapa hembusan nafas dari arah depan rumahnya. Itu membuat sifat jahilnya seketika memberontak di rongga dadanya. Untuk apa, kakek, kulit kerang itu? Besok saja latihannya, kek. Aku capek. Kata Joe yang salah dalam mengartikan kulit kerang yang berada pada telapak tangan Tengku Mahmud itu. Diam kau setan, apa kau tidak tahu? Di luar rumah ini ada orang yang datang. Kata Tengku Mahmud sambil menekan dada suaranya. Hah? Apa iya? Kata Joe sambil berjalan pelan menuju dinding bambu rumah itu, lalu mengintip di balik celahnya. Kini Joe dapat melihat bahwa di luar memang ada beberapa orang lelaki berbadan tegap, yang salah satunya dia kenal sebagai orang yang tadi di pesta rakyat menjadi gara-gara dengannya. Mau apa lagi orang ini kemari? Kata Joe dalam hati. Kau kenal mereka itu, Joe? Tanya Tengku Mahmud. Aku tadi sempat bertengkar dengan salah satu dari mereka, kek. Mereka terlalu mengintimidasi. Andai tadi pengawalku tidak lekas datang, kemungkinan aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Kata Joe menjawab pertanyaan dari gurunya itu. Apa kau ingin memperpanjang permasalahan dengan mereka? Tanya Tengku Mahmud. Maksud kakek? Kau akan tahu. Kata Tengku Mahmud lalu membuka sedikit saja pintu rumah itu. Di bawah sinar bulan, kintin Tengku Mahmud tampak dengan jelas melihat beberapa orang lelaki itu. Tidak hanya itu saja, dia juga dapat melihat agak jauh dari depan rumahnya itu, tepatnya di sekitar pohon kelapa yang ditabrak oleh Joe kemarin, ada juga 6 orang lelaki yang sedang memperhatikan. Kali ini, Tengku Mahmud mengenal ke-6 lelaki yang berdiri di sekitar pohon kelapa itu. Kau mau ikutan? Tanya Tengku Mahmud sambil memberikan beberapa butir kulit berang kepada Joe. Mau? Jawab Joe lalu menerima kulit kerang itu. Anggap saja ini latihan. Ayo. 1, 2, 3. Hush. Rrr. Ah. Ada apa? Ini apa? Tanya Roger kepada 2 orang yang mendadak tumbang di belakangnya. Hush. Terlihat benda putih saling susul menyusul dari arah rumah dan menghantam 2 orang lagi anak buah Roger. Hantukah ini? Kata Roger mulai panik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi anak buahnya sudah 4 orang yang terjengkang sambil mengusap jidat masing-masing. Kulit kerang ini, Bang, kata mereka begitu menemukan benda yang menghantam jidat mereka tadi. Sementara itu, kini 2 buah kulit kerang tampak menderu mengarah ke tubuh Roger saling susul menyusul. Kulit kerang itu seperti tidak putus-putusnya menghantam betis, paha, perut, dada, dan terakhir mendarah di keningnya, membuat kening itu merah berdarah dengan cap kulit kerang yang sangat indah. Layaknya seperti perhiasan di kening para Brahmana. Hanya saja, bedanya cap ini terbuat dari kulit kerang. Roger tampak seperti kesurupan Michael Jackson ketika tubuhnya tadi dihujani oleh lemparan kulit kerang dari kakek dan cucu yang kurang waras itu. Keadaan Roger dan anak buahnya ini bukan saja membuat Tengku Mahmud dan Joe setengah mati menahan tawa. Sebaliknya, Ameng dan kelima anggotanya pun juga tampak terduduk sambil memegangi perut menahan tawa. Nasibmu benar-benar malang, Roger. Kau berurusan dengan orang yang salah, kata Ameng sambil tertawa. Roger kini benar-benar tidak tahan dengan serangan kulit kerang itu. Dia kini berinisiatif untuk menghindar dulu dari depan rumah Tengku Mahmud dan menunggu di samping yang akan jauh. Namun apa sial, dia berdiri di bawah pohon yang salah, karena di atas pohon itu ada sarang tawonnya. Kau tega, Joe? Tanya Tengku Mahmud. Aku tega, kek, biar dia bisa mengambil pelajaran kesombongannya itu, kata Joe lalu mengeluarkan sebutir bola besi dari saku celananya. Tak lama setelah itu, prak! Aduh, apa ini? Weh bang, lari bang, tawon! Mati aku, mak,
kata Roger berteriak lalu berlari ke arah pantai. Melihat kejadian ini, dari adanya bahaya yang nyata, bukan hanya Roger dan anak buahnya saja yang nyemplung ke laut. Ameng dan anak buahnya juga ikut-ikutan kabur. Jur, jur. Rasakan itu, biar kapok, kata Joe sambil merapatkan dinding anyaman bambu yang tadi dia renggangkan untuk menembak sarang tawon itu dengan bola besi kecil senjata andalannya. Keesokan harinya dengan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi seperti biasa, Joe masih tetap melakukan aktivitasnya, mengangkat air, menyapu halaman rumahnya, kemudian melatih pernafasan sekaligus melakukan peregangan pada otot-ototnya agar tidak kaku. Dia sengaja berpura-pura tidak melihat bahwa ada sekitar 7 atau 8 orang lelaki berdiri tak jauh dari tempatnya berlatih, dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Sambil berlagak kaget, Joe kini memperhatikan mereka semua dari atas hingga ke bawah. Lalu bertanya, "Mau apa lagi kalian? Apa mau mencari gara-gara lagi denganku?" Tanya Joe berlagak marah. "Maafkan kami, Ketua. Kami tidak tahu kalau itu adalah Anda. Kami tidak menduga bahwa kota Tasik Putri kedatangan naga tadi malam," kata Roger sambil jatuh berlutut. "Oh, tidak tahu? Karena tidak tahu, kalian berani sombong di depanku. Andai itu bukan aku, kemungkinan kau pasti akan terus membeli orang, kan?" Tanya Joe mulai sedikit naik darah. Sepatah pun pertanyaan dari Joe ini tidak bisa mereka jawab, apalagi Roger. Mereka hanya menundukkan kepala saja. "Jawab aku, mengapa kalian diam?" bentak Joe. "Maafkan kami, Ketua. Kami mengaku salah. Ini adalah lampu yang Anda inginkan itu. Tolong diterima," kata Roger sambil menyerahkan kotak yang terbungkus dengan rapi kepada Joe William. "Apa kalian pikir lampu ini terlalu berharga bagiku?" tanya Joe yang seperti enggan menerima pemberian dari Roger itu. "Aku ada sedikit pertanyaan kepadamu," kata Joe lalu duduk di depan mereka yang berlutut. "Paman Tigor pernah menceritakan kepadaku tentang suatu masa seketika sekitar 17 tahun yang lalu, bahwa kota Dolok Ginjang pernah diserang oleh geng kucing hitam dibantu oleh geng tengkorak. Semua kelompok yang ada di kota itu hancur lebur dan melarikan diri ke kota Kemuning. Mereka yang jadi korban ketika itu persis seperti pengemis menjilat ke Paman Tigor untuk menolong mereka dari kehancuran itu. Sementara itu, Paman Tigor pun tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan perlawanan andai kota Kemuning ketika itu diserang. Inisiatif dari Paman Tigor dan anak buahnya, mereka lalu meminta bantuan kepada ayahku yang diwakilkan oleh Paman Arslan untuk membantu mengatasi masalah itu. Dan tidak sampai 1 malam, 2 kota besar berhasil ditaklukkan oleh anak buah ayahku dari Dragon Empire. "Apakah itu benar?" tanya Joe. "Sangat benar sekali, Ketua. Cerita itu bukanlah isapan jempol belaka. Memang benar adanya," jawab Roger. "Setelah kedua geng itu hancur, lalu kalian menggabungkan diri ke dalam organisasi Dragon Empire. Apakah itu benar?" "Benar, Ketua. Kami adalah orang-orang Dragon Empire," jawab Roger lagi. Dengan hilangnya 2 kekuatan di 2 kota, yaitu geng kucing hitam dan geng tengkorak, sudah pasti keadaan akan menjadi aman. Iya kan? Lalu, apakah kalian ingin memulai membuat keributan yang bisa menyebabkan nama organisasi menjadi tercemar?" tanya Joe sambil mengambil sebutir kelikir. "Jawab aku!" bentak Joe lalu. Hus! Plak! Pergerakan cepat dari tangan Joe ini tampak menjentikan sesuatu. Tak lama setelah itu terlihat Roger memegangi kepalanya yang mulai mengalirkan darah segar. Tidak ada keluhan, juga tidak ada kesan kesakitan. Entah karena takut atau karena merasa sangat bersalah. "Apakah kalian akan menjadi penjajah di kota sendiri, lalu mengatasnamakan Dragon Empire? Jika seperti itu, aku akan membunuh kalian sekarang juga. Hidup pun kalian tidak berguna jika hanya menjadi sampah bagi organisasi,"
kata Joe lalu memungut beberapa butir lagi batu kerikil. Semenjak bertemu dengan Tigo dan pendapat pencerahan tentang betapa pentingnya organisasi Dragon Empire bagi mereka semua, sebagai ketua, yang seharusnya Joe sendiri pun tidak terlalu mengerti itu, Joe merasa memiliki kewajiban untuk memelihara serta melakukan beberapa pencegahan agar organisasi Dragon Empire ini tidak terlalu memiliki banyak masalah, walaupun organisasi ini sebenarnya bergerak melalui lorong hitam. Ampuni kami, Ketua. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kami akan memperbaiki diri. Saya bersumpah tidak akan melakukan intimidasi lagi terhadap siapapun itu. Mohon, Ketua sudi memaafkan dan mengampuni kami, kata Roger sambil merangkak mendekati Joe. Begitukah? Benar, Ketua. Saya bersumpah demi anak dan istri saya tidak akan melakukan kesalahan yang bisa berdampak terhadap nama besar organisasi, jawab Roger. Paman Ameng, bawa orang ini pergi. Aku tidak mau melihat wajah mereka di sini. Aku maafkan, tapi dalam beberapa hari ini, jangan tunjukkan wajahmu di depan mataku, kata Joe sambil melambaikan tangannya, persis seperti orang mengusir ayam. Halo para pendengar, episode ini sudah selesai.